Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sekalian, ini adalah pertemuan ke-10 mata kuliah energi terbarukan dengan topik energi fuel cell. Fuel cell itu atau yang lebih dikenal dengan sel bahan bakar itu merupakan sebuah alat mengkonversikan energi kimia dari bahan bakar menjadi listrik melalui reaksi kimia dengan oksigen atau zat pengoksidasi lainnya. Fuel cell juga merupakan alat elektronika yang mirip baterai, tapi berbeda dirancang untuk dapat diisi terus reaktornya yang terkonsumsi dan mereka memerlukan sumber konstan bahan bakar dan oksigen atau udara untuk mempertahankan reaksi. Kemudian apa itu fuel cell? Fuel cell merupakan suatu sel bahan bakar energi alternatif yang dapat menggantikan energi primer seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Fuel cell atau sel bahan bakar tersedia dari jumlahnya banyak versi. Kemudian, bahan bakar hidrogen atau fuel cell adalah sumber energi depan bersifat eco energi dengan proses pembakaran yang hanya menghasilkan air dan energi listrik dan panas. Kemudian ada sejarah singkat tahun 11 Juli 1811 di kota Swansea, Wales, bagian selatan dari Inggris, William Robert Group, orang yang pertama membuat alat sederhana tentang fuel cell atau sel bahan bakar. Kemudian 1889 itu ada kebangsaan Jerman Ludwig Mohn, asistennya atau Charles Langer. Kemudian tahun 1932 Prancis itu T. Bacon. Terus secara singkat tentang sejarah. Kemudian misalnya ada reaksi pembakaran. Misalnya hidrogen. Dua atom hidrogen ditambah dengan satu atom oksigen itu akan menghasilkan dua atom H2O tambah energi. Terus sama menghasilkan energi 482 kJ. Kemudian gas alam metan misalnya CH4, satu molekul CH4 ditambah dengan molekul 2 akan bereaksi menjadi CO2 tambah dengan 2H2O. Dengan 1 mol menghasilkan 405,5 kJ. Begitu juga dengan minyak bumi dan begitu juga dengan biomasa. Nah, hidrogen sebagai bahan bakar. Pembakaran asalnya adalah proses oksidasi dan terdapat energi yang dibebaskan berupa panas. Pada pembakaran hidrokarbon, maka zat arang C bersenyawa dengan zat asam O, membentuk karbon dioksida CO2 dengan membebaskan energi, di mana persamaannya C ditambah O2 jadi CO2 ditambah energi tambah dengan pencemaran. Kemudian hal yang sama bila zat hidrogen bersenyawa dengan zat asam O, terbentuk air, di mana dua atom hidrogen H2 ditambah dengan O2 akan menjadi dua molekul atau molekul 2H2O ditambah energi. Reaksi di atas adalah bolak-balik dan proses di atas merupakan suatu siklus daripada air. Air H2O dipisahkan menjadi H2 dan O2 untuk membentuk H2O kembali. Bila pada pembakaran bahan bakar fosil, misalnya batu bara, akan membentuk CO2 dan produk lainnya merupakan polutan dan mengganggu kelestarian alam. Sedangkan pada oksidasi zat cair, zat air terjadi air H2O yang bukan polutan bahkan merupakan bagian dari alam. Sekarang pembakaran 1 kg minyak bumi akan menghasilkan energi 10 kilokalori. Pembakaran 1 kg bahan bakar metan CH4 menghasilkan energi 12.000 kilokalori.
Jika hidrogen dibakar 1 kg akan melepas energi sebesar 28.000 kilokalori. Jauh lebih banyak dibandingkan daripada bahan bakar konvensional. Sumber daya energi tersedia di alam dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Dan keuntungan lain, hidrogen mudah disimpan dan diangkut dan dikonversikan. Kemudian produksi hidrogen. Salah satu metode memproduksinya adalah ekstraksi dari gas alam dengan suatu proses yang dinamai oksidasi parsial. Namun mengingat gas alam jumlahnya cadangan terbatas, metode ini tidak dipertimbangkan lagi. Suatu proses yang menjanjikan untuk memproduksi hidrogen adalah elektrolisa yang memerlukan energi listrik, yang mana dapat dilakukan di pusat-pusat pembangkit pada waktu di luar beban puncak. Misalnya dapat dilakukan oleh PLTN untuk memproduksi hidrogen pada waktu di luar beban puncak. Kemudian, pada dasarnya, fuel cell ini atau sel bahan bakar adalah sebuah baterai ukuran besar. Prinsip kerjanya berlandaskan dengan reaksi kimia. Pada asasnya sel ini terdiri dari 3 bagian. Pertama, sebuah alat konversi bahan bakar yang menghasilkan gas yang banyak mengandung H2. Sel bahan bakar itu sendiri yang menghasilkan energi listrik arus arah. Kemudian sebuah inverter yang mengubah arus arah menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Fuel cell sendiri pada prinsipnya bekerja sebagai kebalikan dari proses elektrolisa. Kemudian fuel cell terdiri dari sebuah tangki yang di dalamnya terdapat 2 dinding berupa elektroda. Satu dinding sebagai elektroda bahan bakar yang dikenal dengan anoda, dan dinding lain berupa elektroda udara yang disebut dengan katoda, dan di tengah-tengahnya terdapat elektrolit. Jadi penghubung antara anoda dan katoda adalah larutan elektrolit, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik sebagai penghantar konduktor. Bahan bakar berupa hidrogen H2 memasuki sel bahan bakar dan ditampung dalam ruangan sebelah kiri elektroda bahan bakar. Sedangkan O2 memasuki sel bahan bakar. Pada saat oksigen memasuki sel bahan bakar, atom oksigen akan menerima 2 elektron dari elektroda. Kemudian, bila pada elektron udara tiap atom oksigen melepas 2 elektron, maka elektroda bahan bakar menerima 2 elektron. Nah, pergerakan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya arus. Pada fuel cell, pada sel bahan bakar, tidak terdapat bagian mekanis, sehingga efisiensinya cukup bisa tinggi, sangat tinggi. Selain polusinya rendah, ukurannya relatif kecil dibandingkan dengan mesin pembangkit listrik lainnya. Ini yang apa yang diceritakan di atas tadi. Bahwa fuel cell diklasifikasikan berdasarkan elektrolit yang dipakai. Pertama adalah yang dikenal dengan PEM, polymer electrolyte membrane fuel cell. Juga disebut dengan proton exchange membrane fuel cell. Menghasilkan kerapat daya tinggi, keuntungannya sangat cukup besar, menggunakan polimer padat sebagai elektrolit, hanya memerlukan hidrogen, oksigen dari udara dan air untuk bisa beroperasi dan tidak memerlukan kuda yang korosif. Yang dibilang tadi, anoda yang berbuatan negatif
kemudian ada elektrolit bermuatan positif, kemudian ada katoda. Itu yang seperti yang diceritakan di atas tadi. Dasar daripada reaksi kimianya. Fuel cell ini lebih disebut dengan electrochemical reaksi, yang artinya hanya membutuhkan perpindahan elektron. Di dalam fuel cell atau sel bahan bakar, lagi. Jadi sel bahan bakar kalau lebih dikenal dengan orang lebih umum dikenal adalah fuel cell. Jadi sekarang saya ganti bahasanya dengan fuel cell. Di dalam fuel cell, electrochemical reaksi menyebabkan pada anoda H2 dioksidasi menjadi ion positif, jadi H positif. Ion H positif dan elektron dengan ditulis dengan 2 atom H2 akan berubah menjadi 4 atom hidrogen ditambah dengan 4 elektron. Elektron akan terpisah dan bergerak membentuk arus listrik. Elektron tersebut bergerak menuju katoda, di mana oksigen membutuhkan O2 ditambah dengan 4 atom hidrogen tambah dengan 4 elektron akan menjadi 2 molekul H2. Reaksi totalnya akan membentuk dari kedua gas tersebut, itu 2H2O ditambah O2 akan menjadi 2H2O. Nah, fuel cell adalah suatu struktur fisik yang membuat electrochemical reaksi dapat terjadi dan memanfaatkan arus yang dihasilkan oleh pergerakan elektron. Jadi arus ini timbul akibat terjadinya pergerakan elektron dari anoda dan bergerak ke katoda. Sedangkan dari posisi O2 itu ada di sini di posisi katoda ini ada hidrogen. Jadi dengan tersisanya hidrogen mengambil O2 dari udara, sehingga akan terbentuk lagi H2O. Kemudian ada 2 komponen utama dari fuel cell. Pertama ada elektrod katalis dan electrochemical reaksi. Kemudian ada elektrolit yang memfasilitasi perpindahan ion hidrogen dari anoda ke katoda. Ini yang larutan larutan elektrolit. Dalam kasus ini elektrolitnya adalah polimer elektrod membran yang dinamakan dengan PEM. Bagaimana fuel cell bekerja? Terdapat 3 tahapan proses. Pertama adalah proses keseluruhan dalam fuel cell dapat dibagi menjadi 3 tahap. 2 diantaranya adalah melibatkan chemical reaction at the electrode. Yang ketiga adalah ion konduksi melalui elektrolit membran. Langkah pertama, step 1. Ini dia. Bahan bakar hidrogen dimasukkan agar bereaksi di anoda. Kemudian elektron akan dilepas. Terjadilah pelepasan elektron dan dialirkan melalui rangkaian ke beban. Dengan bersama reaksi 2H2 akan menjadi 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Nah, langkah kedua, melalui elektrolit media elektrolit, cairan penghantar elektrolit merupakan membran khusus yang membolehkan hanya ion hidrogen yang dapat melaluinya. Jadi hidrogenlah yang dapat melalui. Ion-ion ini dikirim ke katoda, di mana ion tersebut akan bereaksi dengan oksigen. Jadi hidrogen yang dikirim ke katoda dan bereaksi dengan hidrogen, dia akan membentuk H2O. Untuk langkah ketiga, molekul oksigen O2 yang melalui oksigen elektroda, kemudian elektron dipindahkan ke elektron melalui rangkaian listrik luar. Jadi ion H+ dikirim dari anoda melalui larutan elektrolit PEM, sedangkan ion hidrogen yang
Dan molekul oksigen akan bereaksi menjadi O2 ditambah 4 H plus ditambah 4 elektron akan menghasilkan 2 molekul 2H2O. Nah, secara keseluruhan, elektron yang dihasilkan oleh anoda, elektron yang dipakai oleh katoda, kemudian perpindahan elektron melalui rangka listrik di luar aliran ini dia, ke beban. Ini beban adalah lampu. Misalnya pada motor listrik di mobil. Sel bahan bakar fuel cell. Beberapa sel bahan bakar dapat disusun secara seri membentuk suatu tumpukan sel bahan bakar. Tumpukan tersebut dapat digunakan untuk menyuplai kendaraan atau satu gedung sesuai dengan kebutuhan. Ini sama dengan gambar yang di atas. Ini elektrolit, ini elektron yang bergerak dari anoda ke katoda. Dia bereaksi. Kemudian di sini hidrogen dengan oksigen bereaksi akan membentuk satu molekul H2O. Dalam hal ini digunakan elektrolit asam. Ion penghantarnya merupakan H+. Reaksi elektrodanya adalah dari reaksi anoda 2H2 akan berubah menjadi 4 elektron ditambah 4 H-. Yang reaksi katoda 4 elektron ditambah 4 H- ditambah O2 akan menjadikan H2O. Apabila kita gunakan elektrolit alkalin seperti potasium hidroksida, ion penghantarnya adalah OH atau hidroksida dan reaksinya reaksi elektron adalah 2H2O ditambah 4 OH akan menjadi 4H2O ditambah 4 elektron. Untuk reaksi katoda 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron akan menghasilkan 4 OH atau 4 hidroksida. Nah, karakteristik dari kerja sel bahan bakar, karakteristik sel bahan bakar ini atau fuel cell ini berupa lengkung tegangan arus, di mana fenol merupakan tegangan sel bahan bakar bila mana tidak ada beban. Pada saat diberi beban, V akan jatuh karena menjadi polarisasi kimiawi, sehingga tegangan tanpa beban yang sebenarnya adalah di bawah nilai V0. Bila mana beban ditingkatkan, terjadi tegangan jatuh disebabkan kerugian tahanan internal I kuadrat R. Pada beban yang agak tinggi, terjadi tambahan jatuh tegangan karena terjadinya proses polarisasi konsentrasi elektrolit. Karakteristik kerja sel bahan bakar ini menyerupai sebuah lengkungan tegangan arus dari baterai. Klasifikasinya itu adalah elektrik alkali hidroksida. Ini menggunakan larutan KOH atau kalium hidroksida yang suhu rendah 60 sampai 120 derajat Celcius. Ini reaksi anodanya, katodanya, dan ini adalah reaksi keseluruhan. Kemudian elektrolit asam fosfat. Ini dia asam fosfat. Ini reaksi anodanya H2 ditambah 2H2. H2 plus tambah 2 elektron. Dia namun menggunakan platina sebagai katalis. Kemudian elektrolit karbonat cair itu menggunakan kalium karbonat, dan ini reaksi kimianya. Ini sangat cocok digabungkan dengan instalasi gasifikasi batu bara. Kemudian elektrolit oksida padat, elektrolit ZrO2. Dapat menggunakan bahan bakar hidrogen yang tidak terlalu murni. Kemudian tipe utama daripada fuel cell, di mana secara umum semua fuel cell memiliki konfigurasi dasar yang sama, satu elektrolit dan 2 elektroda. Berbagai tipe fuel cell diklasifikasikan berdasarkan jenis elektrolit yang digunakan. Kenapa? Tipe elektrolit yang dipakai menentukan jenis reaksi kimia yang akan terjadi dan suhu kerjanya. Tadi kita tengok bahwa FEM, photon exchange membrane, yang seperti ini sama dengan diagram yang di atas tadi.
Jenis fuel cell yang terbaik untuk aplikasi kendaraan penumpang, PEM ini adalah salah satunya. Menggunakan polimer membran sebagai elektrolit. Contohnya adalah aki. Beroperasi pada suhu relatif rendah 170 derajat. Memiliki kerapatan daya yang tinggi, menghasilkan variasi output secara cepat, hingga cocok untuk aplikasi butuh start cepat seperti kepada kendaraan. Nih, kalau kita tengok reaksi PEM ini adalah polimer elektrolit membran ini adalah H2 ditambah 2H plus ditambah dengan dielektron. Reaksinya adalah oksidasi. Pada katoda, setengah O2 ditambah 2 elektron ditambah 2H plus, dia akan menjadi H2O. Adalah reduksi. Dan reaksi keseluruhannya adalah H2 ditambah setengah O2 akan menjadi H2O, di mana delta H-nya adalah min 285,8 kJ per mol. Ini simpel daripada bentuk polimer elektrolit membran fuel cell. Jadi ya, sama kita tadi dengan hidrogen di bagian anoda, bagian katoda. Nah, hidrogen melalui larutan elektrolit akan bergerak ke arah katoda, sedangkan elektron akan melalui penghantar melalui beban untuk sampai ke katoda. Jadi H plus di sini, hidrogen yang ada di sini akan bereaksi dengan oksigen, itu akan membentuk H2O, sama kayak dasar tadi. Kemudian tipe utamanya ada direct metanol, di mana efisiensinya diharapkan 40% dengan temperatur kerja adalah 120 sampai 90 derajat Celcius. Berbeda dengan PEM, karena anoda katalis ini mampu menarik hidrogen dari metanol tanpa reformer. Ini tipe fuel cell yang tadi. Kemudian molten karbonat, nanti bisa dibaca sendiri. Ini bentuknya dari molten karbonat. Terus solid oxide, ini dia, dapat mencapai 60% power generating efficiency dengan beroperasi pada suhu di atas 1800 derajat, juga skala industri besar. Kemudian ada tipe alkalin, biasa digunakan untuk di militer, program luar angkasa, dapat mencapai 7% power generating efficiency. Kemudian alkalin fuel cell, ini dia. Berikut ada regenerative fuel cell. Kemudian bagaimana pentingnya hidrogen? Fuel cell memerlukan hidrogen dengan kadar kemurnian tinggi sebagai bahan bakar. Peneliti mengembangkan berbagai teknologi untuk memproduksi hidrogen secara ekonomi dari berbagai sumber dengan cara environmentally friendly. Kemudian hidrogen merupakan sumber energi kedua, artinya harus dibuat dari bahan bakar lain. Kemudian hidrogen dapat diproduksi dari berbagai sumber energi, termasuk fosil fuel seperti natural gas dan coal, batu bara, energi nuklir, dan sumber energi terbarukan seperti matahari, air, angin, dan biomasa. Kemudian tantangan dari produksi hidrogen adalah kendala terbesar dari hidrogen adalah biaya. Dapat menurunkan cost dari hidrogen, produksi akan bisa bersaing di sektor transportasi dan konvensional fuel. Kemudian terdapat 3 kategori umum dari hidrogen produksi. Pertama adalah thermal process, kemudian dengan electrolyte process, photovoltaic process, dan thermochemical process. Jadi ada terdapat beberapa kategori dalam memproduksi hidrogen. Kemudian thermal process yang seperti natural gas reforming, gasifikasi, dan renewable liquid reforming. Kemudian natural gas reforming itu terjadi steam methane reforming, di mana hidrogen diproduksi dari metan dalam natural gas.
menggunakan uap temperatur tinggi. Kemudian metan bereaksi dengan uap atau steam dengan kehadiran katalis dengan memproduksi hidrogen. Kemudian ada parsial oksidasi, itu memproduksi hidrogen dengan membakar metan di udara. Kemudian yang proses gasifikasi, proses di mana kol atau batu bara atau biomasa dikonversikan menjadi gas dengan menerapkan panas pada tekanan dan bantuan steam dengan bantuan uap. Satu urutan reaksi kimia secara seri memproduksi gas sintetis yang bereaksi dengan steam untuk menghasilkan hidrogen lebih banyak dan dapat dipisahkan. Kemudian dalam bentuk renewable liquid reforming, itu adalah biomasa diproses untuk membuat renewable liquid fuel seperti etanol atau biooil yang selanjutnya direaksikan dengan uap bertemperatur tinggi atau steam temperatur tinggi guna menghasilkan hidrogen. Proses ini adalah identik dengan pembentukan natural gas. Kemudian dengan proses elektrolit proses. Elektrolit proses menggunakan arus listrik dan memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Listrik yang dibutuhkan untuk mendapatkan renewable energy teknologi seperti angin, solar, geothermal, dan hydroelectric power. Kemudian yang proses photovoltaic proses menggunakan cahaya energi yang memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen. Itu yang dinamakan dengan photovoltaic proses. Ini bentuknya dari produksi H2 dari photovoltaic proses. Ini bentuk layoutnya. Ini dengan fotobiologi, ini dengan termokemikal. Resumenya bahwa teknologinya adalah elektrolis menguraikan air dan listrik, keuntungannya tersedia komersial H2 hasilnya murni. Kendalanya adalah bersaing dengan pemanfaatan langsung dari renewable energy. Kemudian reforming memisahkan hidrokarbon fuel dengan uap dan panas. Itu biasanya untuk skala besar. Biaya produksi dari natural gas murah. Kemudian skala kecil belum komersial, H2 hasil tidak murni. Kemudian dengan gasifikasi, cocok untuk heavy hidrokarbon pada skala besar. Kendalanya skala kecil yang digunakan H2 hasilnya tidak perlu dibersihkan. Kemudian dengan termokemikal menggunakan temperatur yang tinggi dan dari nuklir dan solar thermal berfungsi untuk produksi skala besar. Namun prosesnya rumit. Kemudian biological production, alga dan bakteri yang memproduksi hidrogen, potensi sumber daya sangat besar, tapi laju produksi sangat rendah, produksi rate-nya rendah, butuh lahan yang cukup luas. Kemudian pabrik kendaraan telah bekerja untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan mobil fuel cell tetap dapat menggunakan BBM. Satu reformer pada fuel cell car, mobil di sini, akan mengkonversikan BBM menjadi hidrogen langsung di kendaraan. Kemudian bagaimana hidrogen itu disimpan? Mengembangkan hidrogen storage yang aman, handal, dan compact, dan cost efektif merupakan tantangan terbesar untuk bisa menggunakan fuel cell teknologi secara luas. Kemudian hidrogen memiliki fisikal karakteristik yang membuat sulitnya disimpan tanpa memerlukan ruang yang besar. Kemudian hidrogen perlu disimpan di kendaraan di lokasi produksi hidrogen, refueling station, dan stationary power site. Kemudian hidrogen memiliki kandungan energi yang tinggi berdasarkan beratnya. Itu adalah 3 kali lebih besar daripada gasolin. Kemudian mengandung energi sangat rendah dibandingkan dengan volumenya, 4 kali lebih rendah daripada gasolin. Kemudian bila hidrogen ditekan dan disimpan pada temperatur ruangan,
pada tekanan yang sedang akan memerlukan tangki yang cukup besar. Kemudian, para peneliti berusaha memerlukan komposisi material yang ringan dan aman untuk dapat membantu pengurangan berat dan volume dari sistem penyimpanan hidrogen itu sendiri. Hidrogen itu dapat disimpan dalam tangki. Kemudian, hidrogen cair juga sangat sensitif terhadap panas, meskipun hanya beberapa derajat. Kemudian apabila ditekan dengan cryogenically frozen, akan membutuhkan ruangan dan tangki yang sangat kecil. Kemudian, tetapi harus dipertahankan suhu yang super cool di antara minus 120 hingga minus 150 derajat Celcius. Kemudian, manfaatnya yang lain adalah efisiensi tinggi 60-70%. Mampu mengubah bahan bakar secara langsung ke dalam bentuk energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Fleksibilitasnya, ukuran satu sel bahan bakar secara khas menyediakan kurang dari 1 volt potensi elektrik. Keadaannya tinggi, pemeliharaan rendah, dan emisi rendah. Jadi tidak ada pencemaran. Kendala, produksi hidrogen untuk fuel cell tergolong sulit dan mahal. Apabila digunakan bahan bakar hidrogen, maka dibutuhkan tangki pengaman yang berdinding tebal. Apabila yang di bawah adalah hidrogen cair, maka akan timbul kesulitan karena harus dipertahankan temperatur minus 253,15 pada tekanan 10 pangkat 5 Pascal atau 10 bar. Atau 1 bar. 10 Pascal 1 bar. Temperatur yang cukup tinggi saat pengoperasian antara 60 sampai 120 derajat. Pertimbangan ekonomi untuk mendapatkan fuel cell secara alternatif bahan bakar di masa depan diperlukan biaya dan waktu untuk penyempurnaan teknologi yang ada. Kemudian pendapatnya ada pada mesin mobil, bus, baterai portabel untuk handphone dan laptop, pembangkit energi listrik, generator pada gedung-gedung dan rumah sakit, bandara, dan rumah tangga. Dalam mobil menggunakan hidrogen, gas hidrogen. Baik, mahasiswa sekalian, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk materi energi terbarukan dengan tema adalah energi fuel cell. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.